Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, welcome back to podcast Global Wave, suara santri untuk dunia. Baiklah teman-teman, kalau biasanya kita tuh kan ngebahas tentang ya kayak prestasi-prestasi santri itu paling seperti akademik atau enggak yang non akademiknya paling-paling tapak suci atau enggak futsal gitu kan. Tapi kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang berbeda nih kan teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu yang membawa nama baik ICBS, memenangkan juara atletik atau yang bisa disebut olahraga fisik gitu ya kan Kram? Oke, baiklah. Biar teman-teman kenal nih sama kawannya, sama orangnya. Langsung aja kita kenalan. Baiklah Kram, boleh kenalin diri nih ke kamera nih. Perkenalkan, nama saya Akram Wijaksana. Teman-teman bisa panggil saya Akram. Saya kelas 11-12 sesama Harpa 2 Komplek Global Putra. Saya asal Merangin, Jambi. Oke, baiklah. Berarti bisa dipanggil Akram kan? Berarti Akram juga bisa panggil anak tuh Farhan ya. Nah, biar lebih akrab aja kita ngomong nih. Siap. Oke. Nggak usah abang-abang lah, panggil Siap. Farhan ya. Oke. Baiklah. Akram tadi ikut apa tadi? Atletik ya? Ya, atletik Pak, ya. Atletik. Oke, atletik tuh di mana tuh? Itu lombanya apa sih gimana? Atletik ini ya perlombaan O2SN atletik yang dilombakan di Kursing Harau. Oh, berarti perlombaan O2SN dari nama besar judul besarnya itu O2SN ya, Kram? Apa tuh kepanjangan O2SN? O2SN ini kepanjangannya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Oke, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Iya. Oh, berarti seluruh siswa bisa mengikuti ini ya kan? Ya. Berarti kalau dari namanya ya namanya siswa nasional, berarti ada tingkatan-tingkatannya dong untuk biar bisa sampai ke nasional. Tentunya ada peran seperti OSN juga, Oh, mulai dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. oke, berarti dari tingkat kota atau kabupaten tuh provinsi baru ke nasional. Ya. Oke, berarti Akram kemarin tuh ada ikut olahraga Bang O2SN gitu. O2 Sport Atletik. Oh, berarti dia kayak perlombaan yang diapain nama pemerintah atau gimana gitu ya? Ya, dari pemerintah. Berarti dari pemerintah ya namanya O2SN ini kan? Iya. Oke, apa tadi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional? Ya. Oke, berarti Akram mengikuti cabang atletik. Oh, di O2SN ini ada apa aja emang ya? Kan tadi Akram bilang, Ana mengikuti dari cabang atletik nih Farhan. Oh, berarti ada lagi cabang-cabang lain selain atletik gitu? Ya, tentunya ada peran. O2SN ini melombakan 5 olahraga. Yang pertama atletik, badminton, renang, sama panjat tebing, dan satu lagi tapak suci Farhan. Oh, berarti Akram mengikuti di salah satunya ya itu atletik ya? Atletik. Oke, berarti atletik nih atletik tuh kan banyak tuh kan Kram. Ada yang Iya. katanya atletik tuh angkat angkat beban, ada juga tuh kata atletik. Apa tuh gak termasuk atletik tuh? Oh, kalau angkat beban tuh tidak termasuk, cuman latihannya bisa jadi untuk atletik. Oh, berarti akan beban tuh gak termasuk atletik tuh? Bukan. Oh, berarti selama ini Anda salah kira ya. Anda kira kan angkat beban. Oh, jadi orang atlet gitu kan. Kira-kira kan kata atlet. Oh, berarti atlet ini bisa jadi kayak tapak suci, atlet di Indonesia gitu kan. Oh, berarti gitu maksudnya dong. Ya. Oke, berarti cabang atletik. Cabang atletik ini ada lagi nggak ke dalamnya lagi? Dalam atletik ini ada juga olahraga seperti lari 100 meter, sprint, baru 100 meter, lompat jauh, tolak peluru, sama lempar lembing Farhan. Oh, berarti di dalam cabang atletik ini ada lagi cabang olahraganya ya kan? Iya. Bagian-bagiannya seperti ya lari 100 meter, Ya. lari 400 meter, tolak peluru, lempar lembing, sama Tolak lompat jauh. Oh, berarti melompat jauh. Oke, berarti kan Akram ke lomba tuh. Akram nih udah sampai nasional pada sampai mana nih? Yes. Karena kalau ditahu dari proporsi badan Akram nih kan, wih kekar kali nampak abang satu nih kan. Jadi ke anak kira, wih ini udah sampai nasional nih kalau ditengok dari badannya ini. Jadi Akram udah sampai mana nih? Sebenarnya kan baru lomba tingkat kota kabupaten, dan itu pun nggak lulus nasional.
Oh, berarti masih di tingkat kota atau kabupaten lah Akram nih. Oh, tapi walaupun di tingkat kota kabupaten itu Akram mendapat nomor berapa? Itu kan bisa jadi pelajaran tuh kan? Iya. Oh, itu Akram mendapat nomor berapa di tingkat kota atau kabupaten tuh? Kalau kemarin baru dapatkan, kalau dari keseluruhan nilai saya mendapatkan juara 5. Kan itu kan ada lomba-lombanya, mencoba lomba gimana apa. Saya mendapatkan juara 3 tolak peluru sama juara 3 lari 400 meter Farhan. Oh, berarti di cabang lari 400 meter sama tolak peluru Akram mendapatkan nomor 3 gitu Iya Farhan. dari semua orang. Itu tuh untuk lari kan sekarang 100 meter. Itu sprint tuh. Kan Farhan, kalau lari 400 meter tuh keliling lapangan bola. Oh, ke lapangan bola lari 400 meter ke Iya. lapangan bola. Satu lapangan bola tuh berarti 400. 400 meter. Oke. Itu tuh habis itu ada lari 100 meter kan? Lari 100 meter tuh sprint. Sprint. Oh, yang 100 meter berarti sprint. Siapa cepet lah gitu kan? Itu berarti sekitar 1/4-nya lapangan bola tuh lah itu kan ya. Ya seperempat. Seperempat lapangan bola itu Akram lari. Itu lari itu emang kayak eh dari jongkok langsung lari gitu atau langsung lari dari berdiri gitu? Kalau aba-abanya ada bersedia, itu para peserta mengambil posisi. Kalau ada blockstar, menggunakan blockstar. Ada nama blockstar itu untuk memulai perlombaan, khususnya untuk lari. Untuk saat bersedia, para peserta menyiapkan posisinya dari posisi bawah. Oh, berarti dari yang pasti bawah. Bawah siap, baru badannya agak naik, condong ke depan, baru jalan. Oh, baru lari semua di situ. Oke, berarti Akram nggak eh apalah gitu, nggak dapat rezeki lah gitu di lari 100 meter ya gitu kan. Tapi di lari 400 meter Akram langsung dapat gitu. Kayak berarti yang pertama kali di tes itu apa? Yang paling pertama, lari 400 meter apa lari 100 meter Luan? Yang dilombakan pertama itu lari 100 meter. Oh, lari 100 meter ya pertama. Oh, berarti Akram kan pertama tuh lari 100 meter. Tuh nggak dapat Akram dari 1 sampai 3 dah. Tak dapat Oh, nggak dapat. Berarti Akram nggak dapat dari 1 sampai 3. Tapi itu dapat nomor berapa tuh perkiraan tuh? nomor 5. Berarti perkiraan Akram tuh dapat nomor 5 gitu kan Ya. di lari 100 meter. Oke, itu kan 100 meter. Kan berarti berapa detik tuh atau berapa menit Akram dapat? Berapa Kalau detik? 100 meter tuh biasanya para pemain dalam jangka waktu detik lah. Nggak sampai semenit. 100 meter. 100 meter sih apa lah sampai semenit ya kan? Kalau 400 meter baru semenit per menit atau bawah menit segini. Berarti Akram dapat berapa detik itu di 100 meter? Kalau kemarin saya dapat 13,15. 13,15 detik. Iya. Masya Allah. Berarti tuh kan abis itu lari 400 meter. Itu yang dapat nomor 3 tuh. Ya kan? Yang dapat nomor 3 di lari 400 meter tuh Akram dapat berapa? Sampai ke 1 menit itu gimana? Kalau lari 400 meter saya bisa dapat 62 detik. Dapat 62 detik. Berarti 1 menit 2 detik gitu kan? 1 menit 2 detik. Halah, berarti yang juara satu itu dapat berapa tuh? Kalau juara satunya 59 detik. Dapat 59 detik. Tuh yang juara duanya Juara 2 60 detik. 60 detik 1 menit pas. Baru juara 3-nya Akram nyusul di 2 detik. 62 detik. Berarti di menit 1 detik 2 kan? Oke. Terus habis itu Akram apa lagi yang ada lomba apa lagi tadi? Tolak peluru. Tolak peluru Akram dapat nomor 3. Oke, berarti di tolak peluru nih hitung seberapa jauh gitu kita menolaknya. Iya. Oke. Nah, menolak karena peluru ini ditolak bukan dilempar. Oh, Dari namanya saja ditolak. berarti nggak boleh dari bawah, nggak boleh gitu ya. Ada aturannya juga. Oh, ada aturannya juga tuh. Nggak bisa kita lempar peluru tuh ya kayak lempar bola. Aturan tolak dari namanya tolak peluru. Jadi aturan mainnya ditolak peluru. Oh, Ibunya tolak.
Apa aja aturan itu di dalam tolak peluru tuh? Kalau dalam segi areanya, tolak peluru itu ada batasan lemparnya, gitu ada batasan bulat gitu. Ya. Mau masuk dalam lingkaran tuh harus dari belakang. Kalau lewat dari depan kita litis Oh, berarti masnya emang harus dari dari belakang tuh. belakang. Gak bisa? Dan kalau kita saat lempar melewati batas lingkaran tersebut, kita didis. Walaupun tolakannya jauh. Oh, berarti Akram jauh tapi nggak kena dis gitu. Oh, ada juga nggak yang kena dis gitu gara-gara kan banyak kali peraturan tuh. Nggak boleh masuk dari depan, nggak boleh lempar keluar dari lingkaran. Ada nggak yang kena dis? Alhamdulillah nggak ada. Oh, dari kemarin yang apa? Berarti yang udah profesional semua ya, yang udah dilatih semua dari sekolah-sekolahnya gitu kan. Oh, oke. Berarti Akram tuh emang dapat pelatihan gitu dari sekolah gitu untuk tolak peluru. Kayak gini latihannya atau gimana tuh, Kram? Kalau pelatihan saya dikasih coaching selama 2 minggu sebelum lomba. Dikasih coaching selama 2 minggu sebelum lomba. Oke. Itu gimana sih kok bisa Akram yang terpilih gitu? Kok bisa Akram yang dibawa dari sekolah gitu? Kalau saya ini pilih, mungkin emang rezeki. Emang rezeki. Dan kegiatan saya waktu kelas 10 emang sering jogging pagi. Setiap Oh. sebelum sekolah saya jogging. Dan kalau sore kadang jogging lagi atau lari bersih di workout atau olahraga lainnya. Oke. Berarti Akram tuh kayak mana ya? Emang kegiatan sehari-harinya emang lari, jogging, workout, angkat beban apa segala macem gitu ya? Oke. Tapi ini kan Kram, ada nggak seleksi dari sekolahnya kayak gitu? Kalau dari komplek global, kami SMA-nya diseleksi semua. Mulai dari kelas 10, kelas 11, kami ada seksi. Bukan cuman dipilih, ditunjuk yang mana punya kompetensi. Karena kata guru olahraga kami, kita nggak tahu, mungkin ada bakat sembunyi dari anak-anak ini. Jadi diseleksi semua. Jadi kesempatannya lebih terbuka, menyeluruh gitu kan. Oke. Jadi ya yang kita nggak tahu gimana bakatnya pun bisa nampak gitu kalau diseleksi jadinya kan. Oke, berarti Akram ikuti seleksi nih. Apa aja sih seleksinya kemarin tuh? Kalau di komplek seleksinya lari 400, lari 1300. Lalu dilanjuti dengan lari 100 meter sprint, kemudian tolak peluru. Oh, berarti dalam komplek terdapat juga seleksi tolak pelurunya dikasih ya. Iya. Oke. Itu kan berarti seleksinya tuh langsung semua anak SMA tuh disuruh ke lapangan atau per kelas dulu sama Ustaz ya? Kalau seleksi di komplek kan ada jam olahraga ya. Waktu jam olahraga tuh kami diseleksi. Nah, karena SMA ini kan banyak yang peran Ya, anak SMA kan ramai kelasnya. kelas gitu. Jadi jam olahraga tuh jadikan waktu seleksi. Oh, kemarin tuh berarti awal seleksi tuh dari seleksi kelas dulu kan? Iya. Seleksi kelas dalam kelas tuh apa dulu yang diseleksi tuh? Apa yang diseleksi di antar kelas tuh? Lari 1000. Ya, lari 1300, lari 100 sama tolak peluru. Oh, baru rupanya ini nih yang paling bagus nih, ini yang paling bagus di dalam kelas baru dinaikkan ke seleksi per semua kelas gitu. Ya kan? Enggak, bukan gitu. Dari seleksi per kelas nanti tuh diakumulasikan semua nilai Ya. baru diseleksi lagi, dikerucutkan itu. Oh, Yang 10 besar atau 12 besar itu. oke, berarti siapa yang 5 besar atau 10 besar gitu itu dinaikkan nanti ke atas panggungnya gitu. Baru diseleksi yang inti-intinya lagi. Oke, baru itu berarti Akram naik di komplek gitu. Di komplek itu dapat berapa orang tuh? Di komplek globalnya ada berapa orang deh? Yang seleksi komplek lagi. Ya, di seleksi Nah, komplek. di komplek ada 10 orang. Oh, di dalam komplek kita nih, Iya. komplek global. Ya kan soalnya apa namanya komplek ICBS ini kan banyak, komplek Insan Cendekia Boarding School ini kan banyak gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya kita bilang
cuma seleksi di komplek sendiri-sendiri aja kan nggak juga kan gitu. Kita pun persaingan kita juga antar komplek kita juga kan, Iya. antar komplek Harau atau enggak PDK. Di CPS saja kita udah lomba duluan kan. Di CPS saya kita udah kemaluan loh untuk bisa menyaingi belum lagi yang di luar gitu kan. Iya, Oke, berarti berarti Akram seleksi komplek tuh 10 orang awal diambil. 10 orang Oh, itu dari komplek global aja. dari komplek global. Oh, kalau total semuanya dari komplek Harau sama komplek PDK tuh berapa tuh? Maksudnya yang udah lulus komplek. Ya, kayak gitu. Per komplek. Kalau dari komplek global kan lulus 5 orang. Oh, 3 dari kelas 10 dan 2 dari kelas 11. oke. Dan dari komplek Harau ada 3 orang. Jadi jumlahnya 8 orang. Berarti harus cuma dapat 3 orang aja tuh. 3 orang. Cuma dapat 3 orang yang paling bagus gitu itu Nana kan. Iya. Oke, berarti cuma 8 orang gitu diseleksi kompleknya. Iya. Oke, 8 orang diseleksi komplek. Berarti habis itu Akram diseleksi lagi tuh di komplek kan? Jadi kasih pembinaan sambil dihitung juga nilainya. Oh, berarti hitungannya ya bukan hanya diseleksi dulu, tapi dikasih pembinaan dulu gimana sih Cara penggunaan alat, cara penggunaan alat, yang benar. orang yang benar, tolak peluru yang benar. Ya, Apalagi lempar lembing yang benar gitu, atau nggak lompat gitu kan, lompat jauh. Oke, berarti hitungannya kan kayak nggak langsung Akram tuh nggak langsung disuruh nih udah nih langsung ikut lomba di 8 orang nih enggak. Berarti langsung dikasih ajaran-ajaran dulu cara penggunaan. penggunaannya baru Akram diseleksi lagi tuh antar komplek. Baru seleksi 8 orang tuh. Yang Hmm. antar komplek. Baru seleksi 8 orang antar komplek itu siapa yang lulus dari 8 orang tuh? Setelah diseleksi 8 orang, didapati 3 orang lagi. 3 orang tuh seleksi berjalan lagi. Seleksi berjalan selama kira-kira 1 minggu. Karena pendaftarannya menutup, jadi pagi-pagi sekali saya dipanggil sama guru olahraga. Oke. Panggil, katanya dari akumulasi nilai selama latihan dan seleksi berjalan, saya yang dapat nilai tertinggi. Berarti Akram yang dinobatkan sebagai perwakilan dari pondok ya. Perwakilan dari CBS. Nih, kami udah punya nih yang paling baik nih. Nih, tunjukin yang terbaik gitu kan. Berarti itu kan ya. Oke. Tapi kalau dengar-dengar kan orang-orang Kabupaten 50 kota nih kan banyak yang udah sampai juara nasional gitu kan. Kalau dengar-dengar tahun kemarin ada juga yang udah pernah juara nasional dari bukan juara sih maksudnya termasuk dah masuk nasional gitu dia nih kan. Berarti lawan-lawan Akram tuh kayak gitulah orangnya. Apa orang yang berbeda lagi kan? Kalau dari bincang-bincang sama guru-guru sama orang-orang pun, lawannya dari 50 dari Payakumbuh ini banyak yang gabung dari organisasi PASI. PASI ini Persatuan Atletik se-Indonesia cabang Payakumbuh. Jadi emang orang yang membantu emang dah dilatih. Katanya latihannya pun tiap hari. Oke, berarti latihan orang-orang atlet pasi ini emang kayak nih emang dah dibentuk jadi atlet gitu. Ya emang profesinya Emang mau jadi ya, atlet gitu kan. atletik. Oke, berarti itu tadi kita sampai mana tadi peraturan baru sampai tolak peluru kan? Oke, berarti tolak peluru tuh ditaruh di pundak apa gimana tuh? Kalau pemegang peluru pun menggunakan 3 jari, tak di sini, itu ditempelkan di leher. Ditempelkan di sini berarti diletak. Oke, itu untuk tolak peluru berarti nanti boleh lari nggak kalau tolak peluru tuh sampai ke depan baru lempar gitu? Kalau untuk lari pun nggak bisa, paling ancang-ancang karena area batas lemparan pun sekitar 1 meteran. Katanya cuma bisa ancang-ancang. Berarti Berputar atau lompat dikit aja baru lempar. oke, ancang-ancang Akram tuh gimana tuh? Kalau saya sendiri
menggunakan macam-macam cara kemarin. Karena saya coba-coba aja kan. Ya masih coba-coba. Saya pun dalam bidang atletik ini pun baru mencoba juga Oh, dan baru tahu cara penggunaan alat atau prosedur yang benar kan. oke, SOP yang benar gini loh, baru dikasih tahu juga ya kan. Gimana sih cara cara kita menolak peluru tuh? Tapi tolak peluru tuh itu emang peluru kecil pistol tuh atau Iya. apa tuh? Mungkin kalau dimaksudkan peluru itu mungkin sebesar peluru meriam zaman dulu ya. Oh, berarti bentuknya kayak batu-batu gitu lah itu Ya, kan? batu berat kayak batu bowling itu. Kayak batu bowling gitu kita lempar ke atas gitu. Berarti itu kan paling jauh gitu. Ya. Oke, Akram dapat nomor 3. Nomor 3 ditolak peluru. Oke, itu berapa berapa meter tuh Akram dapat tuh? Kalau kemarin saya dapati 8 meter lewat 8,12. 8,12 meter. Ya. Satu berat tolak peluru bola tolak peluru itu berapa sih? Kalau yang digunakan waktu saya lomba tuh yang 5 kilo. Oh, berarti ada lagi yang lebih berat gitu kayak ada yang 7 kilo, ada yang 10 kilo atau gimana? Yang saya pernah lihat paling yang 6 kilo, 4 kilo. Oke, berarti di untuk lomba kemarin tuh Gunakan 5 kilo. menggunakan yang 5 kilo gitu. Berarti dilempar 5 kilo, bola berat 5 kilo dilempar sampai 8,12 meter. Oke, itu tuh di cabang tolak peluru. Apalagi tadi ada lempar lembing. Lempar lembing tuh Akram dapat nomor berapa tuh? Atau berapa meter lah Akram bisa ngelempar? Kalau lebar lembing saya nggak dapat juara atau nomor. Ya. Dan saya pun waktu perlombaan mungkin jauh skill saya di lempar lembing mungkin jauh berkurang ya dari pada lomba waktu daripada Pas seleksi latihan. latihan ya kan. Berarti pas latihan udah bagus nih, udah dapat Bagus. ancang-ancangnya, udah dapat gimana sih cara ngelemparnya gitu kan. Nah, sisi pasnya udah dapat waktu lomba. Belum kayak salahin. Lain buruk aja cara lemparannya. Berarti dari dilempar lembing itu ada penyesalan lah sedikit kan. Banyak dis juga waktu lempar. Oh, tapi bagian yang lain banyak kena dis juga kan. Apa aja sih peraturan-peraturan dilempar lembing nih? Di lempar lembing sama juga dengan tolak peluru ada batasan lemparnya. Bedanya kalau di lempar lembing ini kita bisa lari. Kan tadi Bang Farhan bilang tadi bisa lari nggak? Nah, kalau di lempar lembing kita bisa lari. Bega ada tak pelurunya nggak boleh so. Karena emang wilayah ancang-ancangnya emang kecil kan. Ya, berarti kalau dilempar lembing nih wilayah ancang-ancangnya yang panjang gitu. Berapa meter perkiraan? Perkiraan 100 meter. Berarti 100 meter lari Nggak sampai gitu. 85. Kalau di kursi paling 30 atau 40 meter lah. 30 atau 40 meter ya untuk ancang-ancang. So, Akram ancang-ancang lari atau gimana tuh, Kram? Kalau saya sendiri nggak pakai ancang-ancang karena latihannya sebentar juga. Ya sih. Karena Saya belum kebiasa pakai ancang-ancang. itu kan kayak kita di sini baru beberapa minggu disuruh tiba-tiba gitu ada lomba. Berarti ya hitungannya CBS pun udah siap gitu. Alah, santai aja. Pasti banyak tuh anak CBS yang bisa kok jadi atletik gitu kan. Berarti CBS yang udah pede gitu. Pasti ada kok. Walaupun nggak dikasih. Berarti salah satu faktor kenapa Akram bisa jadi nomor berapa, Akram? Dalam apa ya? Nomor 5. Nomor 5. Bisa jadi nomor 5 ya. Salah satu faktornya gara-gara kurang latihan aja gitu kan, Akram. Berarti kalau misalnya Akram nih dilatih lebih apa, Allah, anak-anak pasti tadi pun bisa kalah ya kan, Akram. Soalnya ada badan Akram tuh kekar kali kan. Enggak, emang kayak, wih, ini siapa yang berani ngelawan Panco ini kayak gini kan. Oke, berarti Akram tuh kayak emang udah kurang di latihan aja berarti kan. Kurang latihan aja berarti. Berarti untuk evaluasi ke depannya tuh kayak nih bagi adik-adik yang mau
mau ngikuti apa cabang atletik juga, mau ikuti lomba atletik juga nih. Saran dari Bang Akram, perbanyaklah latihan lagi ya kan Akram. Dan katanya pun dari guru olahraga pun mau diadakan eskul atletik yang akan dilaksanakan 2 minggu sekali. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Ya, untuk persiapan kayak Popda. Karena sebentar lagi katanya ada Popda. Apa tuh? Popda tuh pekan olahraga Daerah. pelajar daerah. Oh, oke. Berarti kita tunggu nih kan Akram, semoga bisa menang lah nih. Kan udah ada evaluasi, udah ada kayak kenapa kemarin tuh kalah. Ya gara-gara bukan kalah sih, nomor 5 gak kalah lah itu kan ya kan, untuk cabang kabupaten sama kota nomor 5 tuh gak kalah lah itu kan. Hitungannya cuma kayak kurang latihan aja sih ini. Tapi kan hitungannya nomor 5 nggak bisa juga nyentuh nomor 1 nomor 2 ya kan Akram. Oke. Berarti di lompat jauh tuh Akram dapat berapa meter gitu? Kalau di lompat jauh saya dapat 4,28 meter. 4,28 meter. Ya, Oke, berarti Akram tinggal evaluasi lagi. Berarti ya di lompat jauh nggak dapet juga tuh nomornya? gak dapat juga pada. Nggak dapet juga nomornya. Oke, baik Akram. Mungkin cukup sekian lah pengalaman-pengalamannya Akram. Anda jadi termotivasi juga nih kan untuk memperbagus badan. Malah tahu Anda yang nanti jadi perwakilan sekolah kan. Ini kan terpampang muka Anda gitu di CWS. Ini dia yang menang juara 1. Mengalahkan Akram Ya, bijaksana. kalau Farhan sendiri kalau mau mengikuti atletik mungkin gak ada lagi kesempatan. Karena sekarang kita udah kelas 11 Farhan. Oh iya sih. Kita Kelas 12 pun udah tamat. Oh iya. Dan sekarang kelas 12 sudah tamat. Ya sih. Berarti kita bentar lagi juga mau akan mengadakan ujian-ujian lagi. Ya, seperti TKA. Tapi kalau misalnya di Popda nanti kan bisa kan. Popda tuh kapan tuh pikiran? Kira-kira bulan Agustus. Tapi Farhan sih, Ana sih lebih menunggu Akram sih tampil lagi di panggungnya. Semoga Akram bisa lebih maksimal gitu kan, bisa lebih lebih diperjuangin lagi kan. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman dari teman kita nih, Akram bijaksana. Nah, dari namanya bisa kita nih aneh kan, bijaksana, dari postur tubuhnya yang bijaksana gitu, tegap gitu kan. Suaranya pas gitu. Jadi kita bisa memberikan pelajaran bahwa santri bukan hanya bisa di akademik atau ya bukan hanya bisa berlomba-lomba seperti di bidang OSN atau FLS 3N, tapi di bidang atletik juga kita bisa membuktikan bahwa ada loh santri yang bisa atletik. Kita bisa melihat nih teman kita nih Akram bijaksana. Nah, terima kasih nih waktunya Akram, udah mengganggu waktu malamnya. Kasih Akram, salam Akram. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian nih dari kami. Dan jangan lupa nih untuk menonton live kami ngos-ngosan, program ngos-ngosan di tiap hari Selasa dan hari Rabu. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.